Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa. Baiklah anak-anak ibu, udah lama kita tidak berjumpa. Hari ini ibu kembali membuat video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Walaupun di SD mungkin kalian sudah mendapatkan pelajaran ini, tapi untuk tingkat SMP pelajaran ini diulang kembali ya. Banyak metode para guru-guru untuk menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini. Ada menggunakan garis bilangan, ada yang menggunakan metode simpan pinjam, ada yang menggunakan metode seperti permainan game, ada kancing berwarna dibuat ya, dan sebagainya. Banyak metode itu utamanya untuk membantu kalian semakin mudah paham pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Nanti akan ibu jelaskan satu persatu metode ibu pada video-video berikutnya. Pada kesempatan ini ibu hanya menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan metode garis bilangan. Ya, baiklah anak-anak ibu. Sekarang lihat ke papan. Ya. Langsung ibu berikan contoh, misalnya seperti ini. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Ya. Kalau dalam metode garis bilangan, negatif 5 ditambah 7 itu artinya ya, artinya ini pemahaman kita ini dari negatif 5 bergerak maju ya, bergerak maju karena tanda tambah sebanyak 7 langkah. Nah, kemudian di mana kita berhenti? Dari negatif 5 bergerak maju sebanyak 7 langkah, maka kita berhenti di berapa? Ayo kita buktikan ya. Dari negatif 5 berarti kita mulai dari 0 ya. 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Dari 0 ya, kemudian negatif 5. Nah, ke sini. Udah? Nah, inilah dia. Inilah dia titik kita lagi mau menuju kemana mencari hasil. Dari negatif 5 karena tanda tambah maju. Maju itu ke kanan ya. Maju ke kanan. Kalau maju itu ke kanan. Maju ya, sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan lagi sini 6, 7. Ini kita hapus saja ya karena ini langkah kita tadi. Di mana kita berhenti? Di angka 2. Maka hasilnya adalah 2. Itu positif juga. Ya, positif 2. Di positif dia berhenti. Ya, semudah itu ya anak-anak ya. Min 5 tambah 7. Dalam pikiran kita dari negatif 3, 5 maju ke kanan sebanyak 7 langkah, maka hasilnya adalah 2. Ya, lagi contohnya.
Aduh, macet pula ini pena ibu ini. Contoh kedua ya. Negatif 4 dikurang negatif 3. Nah, ini banyak yang keliru ini ya. Anak-anak dari tingkat SD, SMP, bahkan kalau dia tak paham juga di SMP, SMA pun banyak tak tahu menjawabnya. Ya, jadi jangan sepele anak-anak. Kalau ketemu negatif dengan negatif, dalam pikiran kita ini bukan negatif 3, itu artinya lawan negatif 3. Siapa lawan dari negatif 3? Positif 3, berarti min 4 ditambah 3. Bukan negatif 3, berarti positif 3 lah ya, itu artinya ya. Kalau kalian udah ketemu nanti di perkalian, maka negatif kali negatif hasilnya positif. Tapi kalian belum belajar perkalian, masih belajar penjumlahan pengurangan. Jadi itulah dia, bukan negatif 3 berarti positif 4. Fokuslah kita di sini. Yang ini udah sama dengan di atas ini. Dari negatif 4 maju 3 langkah, maka berhenti di mana? Ya, itu artinya ya. Tak perlu lagi Bu tuliskan artinya itu ya. Kita mulai selalu dari 0 ya. Negatif 4, 1 2 3 4. Kemudian ini juga 1 2 3. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Dari negatif 4 berarti 0 menuju negatif 4 ya. Startnya memang semuanya harus di 0. Setelah di negatif 4 macam mana dia? Maju sebanyak 3 langkah. Maju itu ke kanan ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Disinilah dia nanti berhenti. Udah kita perkirakan itu. Maka panah kita berhentinya di negatif 1 ya. Siapa hasilnya? Ya panah yang terakhir kita berhenti itu, itulah hasil. Jadi kita tak perlu lagi menghitung-hitung pakai tangan, langsung saja nampak dia. Itulah kemudahan dari garis bilangan. Hanya angka-angkanya terbatas ya. Karena kalau ribuan atau nanti ratusan, nah bisa juga dibuat skala dia. Ya, beginilah anak-anak. Apalagi yang mau ditanya kira-kira? Bagaimana kalau bentuknya negatifnya di sini misalnya? Contoh ketiga. Misalkan begini. Minus 1 dikurang 5. Ada juga bentuknya seperti ini. Nah, jangan bingung ya. Dalam pikiran kita langsung, oh, dari minus 1 mundur. Lawan dari maju kan mundur. Mundur ke kiri sebanyak 5 langkah. Ya. Dari negatif 1 mundur ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita cobakan ya. Diterapkan nanti ya nak. Kalau ada persoalan, terapkan metode yang udah ibu ajarkan ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Stop sampai situ. Udah? Dari negatif 1 berarti tetap dari 0 kita mulai ke negatif 1. Inilah kita fokusnya nanti. Artinya apa? Dari negatif 1 mundur. Ya, kalau tambah dari maju, ibu bukalah di sini kata-katanya biar kalian paham. Dari negatif 1 mundur ke kiri sebanyak 5 langkah.
Ya, dari ke kiri mundur sebanyak 5 langkah. Berarti mundur ke sana ya. Kalau maju ke kanan, ke kiri. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nanti berhentinya. Dari min 1 bergerak ke kiri lagi dia sebanyak 5 langkah. Maka hasilnya berapa? Negatif 6. Hasilnya adalah yang ditunjukkan oleh panah terakhir. Oke anak-anak ibu. Jadi Ya. Kalau bentuknya seperti ini, beginilah cara menjawab. Bentuknya seperti ini, beginilah cara menjawab. Bentuknya seperti ini, beginilah cara menjawab. Jadi kuasailah itu bentuk-bentuknya itu. Ya. Kalau kalian mahir, tak perlu lagi kalian melukiskannya ini nanti di sini. Di pikiran kita lukiskan. Garis bilangan itu kita bayangkan, baru kita jawab. Kalau sudah mahir. Tapi kalau belum mahir, tak ada salahnya di buku buram, kertas buram kalian, atau di buku, istilah kita buku sele-sele, buat caranya. Ya, buat coret-coretannya seperti ini. Oke anak-anak ibu. Satu metode ini mudah-mudahan bisa kalian kuasai, ya, bisa kalian pahami, kalian terapkan terus sampai ke anak cucu bahkan. Karena kalau matematika itu asal saja tahu caranya, itu konsepnya matematika. Asal saja tahu caranya, beribu berjuta soal pun bisa kita kerjakan, asal saja tahu caranya. Jadi Bu harap di dalam pemikiran kalian tak lagi kalian menganggap kalau matematika itu sulit. Yang perlu kalian cari hanya caranya. Ya. Kalau sudah tahu caranya, tak usah dihafal-hafal, asal tahu caranya, maka kalian ingat sampai ke anak cucu nanti bisa. Itulah mudahnya matematika ya. Ibu berharap semakin banyak yang senang matematika, semakin banyak yang menganggap bahwa matematika itu bermanfaat, mudah, menyenangkan, asik, ya, maka akan lahirlah ilmuwan-ilmuwan nantinya ya. Baiklah anak-anak, tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap berdoa, rajin membantu orang tua, maka sukses akan selalu bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.